Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penemuan kerangka manusia di tengah perkebunan gegerkan warga Pandeglang. Diduga keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis, puluhan siswa di Pandeglang diare dan mual. Diduga korsleting listrik, salah satu pabrik di Kabupaten Serang terbakar. Dugaan keracunan siswa setelah menyantap makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini dugaan keracunan dialami 28 siswa Sekolah Dasar Negeri Alaswangi 2, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. 28 murid mengeluhkan sakit perut, mual, hingga diare tak lama setelah mereka menyantap makanan program makan bergizi gratis dengan menu makanan nasi, tumis ayam, tumis buncis, tempe, dan semangka. Bahkan satu orang siswa sempat dilarikan ke Puskesmas Menes karena kondisinya terus menurun. Sedangkan 27 siswa lainnya menjalani pemeriksaan di sekolah dan langsung diminta beristirahat di rumah. Informasi yang kita terima dari guru-guru kelas terutama bahwa jumlah totalnya kena diare atau keracunan makanan itu sebanyak 28 orang. Nah, itu pun dengan rincian dari kelas 3 atau nomor 3 itu sebanyak 2 orang, dari kelas 4 sebanyak 4 orang, kemudian kelas 5 sebanyak 9 orang, dan kelas 6 sebanyak 13 orang, jadi total 28 orang. Namun pihak Yayasan Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis belum memastikan dari jenis makanan apa yang membuat siswa mengalami mual dan diare. Menurutnya, proses pengolahan hingga distribusi makanan selalu diawasi Badan Gizi Nasional atau BGN. Setiap menu makanan yang akan disalurkan ke setiap sekolah terlebih dahulu diambil sampel. Dari pihak BGN itu disebabkan diduga ya, karena konsumsi makanan dari BGN. Tapi ternyata setelah kami konfirmasi ke pihak kepala sekolah, emang ada sebagian, artinya yang semacam mulas-mulas ya, hanya mulas-mulas saja. Dan satu orang dibawa ke puskesmas. Cuma itu aja. Adapun sampel menu makanan yang menyebabkan puluhan murid mengalami keracunan telah diserahkan kepada Laboratorium Kesehatan Daerah Pandeglang untuk diteliti lebih lanjut. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Lepas dari pengawasan orang tua, 2 bocah berusia 7 tahun di lingkungan Calincing, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, tewas tenggelam di kubangan air yang berada di lokasi proyek perumahan. Kejadian bermula saat 5 orang bocah awalnya meminta izin untuk bermain sepeda. Namun entah mengapa, mereka justru bermain di sekitar cekungan air yang berada di sekitar lokasi proyek. Menurut informasi yang didapat warga dari teman korban, awalnya korban mencoba meloncat dari dahan pohon yang menjorok ke arah kubangan. Namun diduga karena terpeleset, 2 bocah tersebut terjatuh ke dalam genangan air yang di dalamnya bercampur lumpur. Melihat 2 temannya terjatuh, anak-anak yang lain langsung meminta tolong ke warga. Namun malang setelah ditemukan 2 bocah berinisial RF dan SU sudah tidak bernyawa. Dulunya itu bekas bata gitu ya dulunya. Nah lama-lama kan batanya udah nggak ada, ditanamin pohon-pohonan gitu Pak. Tanamin pohon-pohonan, terus di bawahnya sawah, ada itu tuh galian di sebelahnya itu. Nah air hujan itu ngebendung di situ. Nampung di situ. Bocah yang tenggelam berapa tahun? 7 tahunan. Sama? Kayaknya sama 7 tahunan kelas 1 SD. Menurut petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Serang, lokasi tersebut sering digunakan bermain anak-anak meski cukup membahayakan. Kantin tadi plus ini nih saya kontak juga dari provinsi, dari Basarnas saya kontak, dan ternyata memang
tidak diperlukan lagi pencarian. Sementara kami udah siap untuk hal pencarian atau hal evakuasi dan lain-lain, kami sudah siap seperti itu. Di korban udah ditemukan langsung. Sudah, dan sekarang sedang proses Penguburan. mau penguburan ya. Kedua jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Diduga akibat mengalami korsleting listrik, salah satu pabrik di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang terbakar. Kepulan asap pekat keluar dari gedung produksi yang berada di lantai 2 dan 3. Sejumlah karyawan PT Kolon Ina ini pun sempat panik karena api dengan cepat membesar. Api dengan cepat membesar karena di dalam pabrik yang memproduksi polister dan nilon ini banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Puluhan petugas pemadam kebakaran dan 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Api pertama kali terlihat pada bagian panel listrik yang ada di lantai 2. Panel listrik tiba-tiba terbakar hingga api merambat ke lantai 3. Dari salah satu karyawan PT Kolon Ina bahwa telah terjadi kebakaran di PT Kolon Ina yang berlokasi di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Terkonfirmasi dan kami meluncurkan 1 unit water pump dari Mako dengan kapasitas 5.000 liter, kemudian dibantu 1 unit dari pos Jawilan dengan kapasitas 5.000 liter juga, dan kami juga dibantu oleh 1 unit PT Indah Kiat. Jadi total 3 unit damkar kita kerahkan untuk melakukan proses penanganan kebakaran di PT Kolon Ina. Api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.